Adrian Filbert di portal Reksadanaku. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah susah payah mau bertanya di portal Reksadanaku ini. Ya, ada banyak sekali pertanyaan, namun karena ada beberapa pertanyaan yang mirip, maka saya tentunya tidak akan bahas lagi. Jadi pada bulan ini ada beberapa pertanyaan, contohnya adalah Pak Donald Ivantoro. Selamat sore. Yes, kebetulan saya juga sore pada saat tag ini, berarti jawabannya selamat sore juga. Bagaimana saya dapat bimbingan untuk memulai investasi di reksadana? Untuk mendapat bimbingan investasi di reksadana sebenarnya pertama adalah miliki akunnya terlebih dahulu. Dan kalau misalnya Anda membuka di portal reksadanaku, maka Anda akan dibukakan akun di Philip. Nah, ketika di Philip atau di Philip Online Trading ini ada reksadana juga yang bisa Anda miliki secara langsung di sana, dan ada yang namanya sudah dipilihkan. Jadi Anda tinggal hanya memilih untuk Anda kategorinya adalah memiliki agresif atau moderat ataupun konservatif. Jadi Anda tidak perlu bingung dalam memilih. Nah, tapi kalau pertanyaan selanjutnya adalah Anda mau bertanya mengenai kontak dengan saya, Anda bisa akses ke www.kayadgnsehat.com, /WhatsApp. Anda bisa mendapatkan registrasi ke nomor WhatsApp saya. Oke, lalu yang kedua adalah dari Pak Demi. Salam, apakah investasi reksadana seperti trading saham? Jawabannya tidak. Atau kita hanya menyetor uang setiap bulan selama jangka waktu tertentu? Iya, disarankan seperti itu. Dan hasilnya kita nikmati setelah jangka waktu yang ditentukan atau bagaimana? Nah, itu adalah pertanyaan sekaligus jawabannya, Pak. Kalau Anda trading, sebenarnya reksadana itu tidak cocok sebagai instrumen trading. Pertama, yang namanya reksadana itu ada namanya manajemen fee. Yang kedua, ada yang namanya subscription and redemption fee. Meskipun ketika Anda mendaftar di portal reksadanaku, mayoritas semua fee-nya adalah 0 untuk beli dan jual, tapi dalam jangka waktu tertentu. Namun tetap saja instrumen ini tidak didesain untuk Anda trading. Mungkin kalau ETF masih mungkin, tapi saya tidak bahas pada saat kali ini. Yang jelas adalah reksadana bukan instrumen trading seperti saham. Terlalu mahal. Fee-nya terlalu mahal untuk Anda tradingkan. Yang kedua adalah kita hanya menyetor uang. Jawabannya memang investasi ini adalah untuk investasi orang awam untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 10 tahun lagi saya mau menikah, 10 tahun lagi saya mau pergi umroh, 10 tahun lagi saya mau pensiun, maka bisa gunakan instrumen reksadana. Oke? Pak Asribul, bagaimana caranya ya Pak? Saya mau melakukan investasi. Oh, iya Pak, jangan khawatir Pak. Walaupun Anda jurusan apapun ataupun katanya di sini Pak Asribul Anda tidak tamat SD, jangan khawatir Pak, bahwa investasi reksadana tidak susah. Step pertama adalah buka rekening. Buka rekening, Anda bisa buka rekening di portal reksadanaku. Setelah Anda buka rekening, syaratnya adalah lampirkan KTP sama cover buku tabungan yang ada nomor rekening Anda. Buka formnya secara online, dikirim dan selesai terima. Habis itu Anda transfer, selesai Anda tinggal buka aplikasinya, Anda tinggal beli. Tidak terlalu sulit. Tapi tidak pernah melakukan maka sangat sulit. Tidak perlu terlalu takut karena nilai 100.000 sudah bisa dilakukan hari ini. Kalau saya dulu pertama kali mulai investasi di reksadana, saya mulai dengan 40 juta rupiah. Itu 14 tahun yang lalu. Jadi jelas hari ini berbeda. 100.000 Anda sudah diterima. Dan tidak ada yang namanya tidak dihargai. Yang namanya investasi di reksadana, investasi 10 juta sama 100.000, returnnya sama. Beda ketika Anda pergi ke bank. Ketika Anda masukkan uang 100.000 sama 10 juta, perlakuannya beda. Kenapa? Buka rekeningnya beda ya Pak ya. Ada silver, ada gold, ada platinum, ada ultimatum atau apapun lah namanya. Itu pokoknya yang memiliki fitur yang berbeda dari segi bunga. Ini tidak. Reksadana ini adalah suatu hal yang sama, kongruen untuk Anda yang mulai 100.000, mulai dari 100 juta, mulai dari 10 juta. Jadi yang penting jawaban pertama adalah buka rekening. Oke? Pak Waskito Aryo, yang mau saya tanyakan, jika saya rutin investasi 100.000 seperti dijelaskan dalam video, bagaimana teknisnya? Iya Pak, Bapak setelah buka rekening reksadana, nanti Bapak akan diberikan satu nomor rekening. Itu namanya RDN, rekening untuk transfer Bapak kepada akun reksadana tersebut. Transferlah setiap bulan 100.000 rekening itu, buka aplikasi, lalu pencet beli, subscribe. Atau kalau mau ada fiturnya adalah dibelikan secara berkala setiap bulan. Jadi tugas Bapak hanya cuma satu, jangan lupa transfer, gitu doang. Gampang. Apakah harus lihat naik turun? Tidak. Kalau untuk 5-10 tahun, pilihannya cuma satu, adalah berkala. Ketika pada heboh, harga katanya turun, beli lagi. Udah itu aja. Yang jelas adalah perlu waktu. Memang investasi pada pasar modal seperti saham itu akan lebih risiko. Coba cek video lain, maka akan mendapatkan penjelasan lebih jelas mengenai produknya. Oke?
Pak Henry, Bang, idealnya kita memiliki berapa produk reksadana? Cukup 1 atau 2 atau 3? Oke. Yang saya sarankan adalah milikilah beberapa dan selalu monitor pertumbuhannya 6 dan 12 bulan. Setelah investasi selama 6 bulan, lihat posisi reksadana Anda, posisinya kalah nggak dari teman-temannya. Itu yang penting. Lihat, buka koran. Contohnya ada koran kontan. Ada itu. Dilihat tuh 1 tahun. Atau misalnya sudah punya aplikasi, Anda kan bisa lihat. Bandingkan dengan yang lain. Returnnya bagaimana. Oke? Mas Kadafi, saya ingin bertanya tentang cara beli saham blue chip. Di mana tempat belinya, bagaimana caranya, berapa yang saya siapkan. Blue chip banyak, Pak. Mau yang harga selembarnya 3.000 atau mau yang harga selembarnya 40.000. Nggak ada sih. 30.000 lah sekarang, 30.000. Yang lebih tinggi lagi juga ada. Ya. Blue chip itu banyak, Pak. Beli saham itu memang perlu pengetahuan. Jadi Bapak kalau dari pertanyaan seperti ini akan lebih baik mulai dengan belajar dulu. Pertama buka rekening udah pasti. Kenapa? Karena kalau tidak punya rekening bagaimana bisa beli saham? Di portal reksadana aku selain Anda bisa beli saham, Anda bisa beli reksadana, Anda juga bisa beli saham dalam satu platform. Jadi daftar saja dulu, tidak ada masalah. Saya rasanya kayak orang jual obat ya, apapun jawabannya cuma satu. Buka rekening dulu. Memang jawabannya benar Bapak Ibu. Kenapa? Saya kasih tahu. Akan sangat susah saya menjelaskan kepada orang lain bagaimana caranya menarik uang di ATM. Sangat susah. Kalau tidak dipraktekkan akan sangat susah. Pertama, buka dompet Anda, pastikan ATM Anda bawa. Oke? Yang kedua, ingat nggak PIN-nya? Yang ketiga, datanglah ke ATM terdekat, ingat jangan salah ATM banknya. Iya dong? Habis itu ketika itu masukkan kartu ATM Anda ke dalam mesin. Jangan terbalik dengan mesin yang keluarkan stroke. Anda kan bingung sendiri kan dengan kata-kata saya. Seberapa susah ketika Anda pergi dan datang langsung ke ATM? Tidak susah. Oke? Itulah yang saya maksud. Kenapa? Anda yang penting buka dulu rekeningnya. Kalau Anda tidak buka rekening, yang saya ucapkan tidak bisa Anda bayangkan. Oke? Jadi kalau tadi bicara mengenai bagaimana cara beli saham blue chip, satu Anda mesti punya rekeningnya, yang kedua Anda harus mengerti cara milihnya. Tidak semua saham bagus untuk Anda miliki. Ya, Anda mungkin bisa cari video saya yang lain atau mungkin juga Anda juga bisa beli buku saya. Contohnya untuk belajar mengenai saham, ada buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Atau buku lain untuk trading, Anda bisa cari buku Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Buku itu ada di toko buku terdekat, silahkan pergi ke Gramedia Pak. Semoga memberikan manfaat. Oke? Pak Mansur, Pak, saya ingin belajar investasi, masih bingung gimana cara dan sistem investasi. Banyak sekali, investasi apa ini maksud? Terus kalau saya udah beli saham, tiap bulan harus beli saham baru atau menambah jumlah saham yang ada? Kalau bicara mengenai saham, artinya mau beli saham. Mau beli saham akan lebih repot daripada beli reksadana. Kenapa? Beli reksadana itu seperti Anda membeli mobil, sudah ada supirnya. Anda nggak ngerti nyetir, betul kan? Yang namanya Anda nggak tahu beli saham bagaimana, artinya Anda seperti orang pingin beli mobil, tapi nggak bisa nyetir. Oke? Dengan Anda beli reksadana, itu Anda sudah beli mobil plus yang nyetirin, supir. Sehingga Anda tinggal bilang, saya mau 5 tahunan investasinya, sama. Jadi di reksadana Anda bisa investasi pada saham juga, namanya reksadana saham. Yang Anda perlu lakukan adalah siapkan dananya, siapkan mobilnya. Setelah itu tinggal suruh sopir jalan. Itulah inti dasar dari investasi pada reksadana. Tapi kalau bicara mengenai saham akan panjang. Pilihlah saham yang liquid. Yang kedua, pilihlah saham yang menguntungkan. Pilihlah saham yang hutangnya kecil. Pilihlah saham yang memiliki harga terhadap keuntungan bersih per lembar sahamnya kecil. Anda akan bingung sendiri. Oleh karena itu, bagi Anda yang memang sangat pemula, ingin memulai investasi di pasar modal, menurut saya jawabannya adalah punyalah reksadana terlebih dahulu. Oke? Pak Doni, orang awam seperti saya pingin coba buka investasi reksadana. Yes, jawabannya betul. Kenapa? Lebih baik reksadana, jangan saham. Hal apa yang perlu saya siapkan untuk coba mulai investasi? Ini mirip ya sama yang tadi. Ya, jawabannya gampang, Pak. Satu, Bapak punya uang, ya kan? Investasi pasar modal bukan seperti investasi di marketplace yang bisa jualin barangnya orang. Modalnya dengkul, tidak bisa. Yang namanya pasar modal ya pakai modal. Oleh karena itu siapin modalnya. Berapa? 100.000 rupiah. Hari ini 100.000, Pak. Dulu saya 40 juta buka rekening reksadana. Buka rekening saham 25 juta 14 tahun yang silam. Dari bulan Juli 2018 saya bikin. Jadi sangat gampang. Buka rekeningnya, deposit dulu 100.000. Nah, tinggal kalau pilih reksadana, reksadana bisa dibeli dari 100.000 rupiah, Pak. Jadi tinggal pilih reksadananya. Nanti di platform Bapak akan lebih paham bahwa ada reksadana A, I, U, E. Jadi ada tuh macam-macam yang tinggal dipilih. Tinggal Anda
tonton lagi video yang lainnya bagaimana cara memilih reksadana. Kira-kira seperti itu saja. Oke, yes. Yang namanya pertanyaannya sudah habis. Untung yang kali ini gak terlalu banyak sehingga saya sudah capek juga. Oke, terima kasih sekali Anda sudah mengikuti sesi tanya jawab di reksadanaku ini. Dan jangan lupa bila Anda belum memiliki rekening reksadana ataupun rekening saham, Anda bisa membuka di sini. Ketika Anda membuka di sini, Anda juga akan bisa mendapatkan pelajaran mengenai reksadana ataupun edukasi mengenai reksadana dari saya. Semoga bermanfaat sharing saya kali ini bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi nomor 1 di Indonesia. Salam investasi untuk Indonesia.